Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. A'adana Allahu wa iyyakum minan nar. Ayolah hadirun wal hadirat azani wa azanakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kita hendaknya senantiasa memujinya, yang hendaknya kita senantiasa memperbanyak pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar diri kita benar-benar menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang hendaknya kita senantiasa memperbanyak istighfar, memperbanyak permohonan pengampunan, memperbanyak pertaubatan. Dan ini adalah perkara yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tanda seorang hamba bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwanu fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Dan tentunya dari perkara yang sangat penting yang hendaknya diperhatikan oleh setiap hamba dalam perjalanan kehidupannya adalah berusaha maksimal di dalam melakukan penghambaan, di dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedengaran ini? Nah. Ikhwan fi din azza wa jalla, kembali kita melanjutkan kajian kita mal kitab Al-Adabul Mufrad lil Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Terakhir sampai di mana kita? Tinggal 5. Apa judulnya di 35? Baik. Keutamaan bagi orang yang menyambung hubungan silaturahmi terhadap orang yang zalim. Baik, sekarang kita masuk di dalam bab yang ke-36. Iya. Qala rahimahullah, bab man wasala rahimahu fil jahiliyati thumma aslama. Ya. Bab orang yang menyambung hubungan silaturahmi di masa jahiliyah, kemudian setelah itu ia berada di atas keislaman. Ya. Karena kadang ada orang-orang yang berada di atas kekafiran, ya. Namun mereka memiliki jiwa sosial, ya, memiliki jiwa sosial. Walaupun mereka berada di atas kekafiran, ya, namun mereka juga masih menyambung hubungan kekerabatan, ya, menyambung hubungan silaturahmi terhadap keluarga mereka, terhadap kerabat mereka. Dan tentunya ini adalah kebaikan. Nah, sekarang kebaikan dari kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak berada di atas Islam, oleh orang-orang yang tenggelam dalam perbuatan kesyirikan, ya, orang-orang yang tenggelam di dalam kekafiran. Ya, maka bagaimana amalan kebaikan yang sudah mereka lakukan di masa mereka berada di atas kekafiran setelah mereka masuk ke dalam Islam? Ya. Bagaimana dengan amalan-amalan kebaikan tersebut?
Ya. Karena orang-orang kafir banyak kita saksikan juga ya, ketika terjadi musibah mereka juga membantu. Ya, seperti kejadian di Aceh, ya, ketika terjadi tsunami, ya, demikian juga di berbagai tempat ketika terjadi musibah. Ya. Ada di antara mereka yang juga memberikan bantuan, ya, sebagai wujud kepedulian mereka kepada manusia. Dan ini pun dilakukan oleh mereka kepada keluarganya, kepada kerabat-kerabat mereka. Taib. Qala rahimahullah, kata beliau rahimahullah, qala hadatsana Abul Yaman. Ya. Telah menceritakan kepada kami Abul Yaman. Ya. Qala akhbarana Syuaib. Ya. Telah mengabarkan kepada kami Syuaib. Aniz Zuhri, dari Zuhri, qal akhbarani Urwah bin Zubair. Ya. Ia mengatakan telah mengabarkan kepadaku Urwah bin Zubair. Ana Hakim ibn Hizam, ya, bahwasanya Hakim ibn Hizam, ya, akhbarahu, mengabarkan kepadanya, ya, ana qal li Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahwasanya ia berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Taib. Siapa namanya tadi? Hakim bin Hizam radhiyallahu taala anhu. Ini sahabat yang mulia ya. Hakim bin Hizam radhiyallahu taala anhu. Ya. Taib. Dan hadis yang disebutkan di sini juga diriwayatkan, ya, selain disebutkan di dalam kitab Al-Adabul Mufrad, juga disebutkan di dalam Sahih Al-Bukhari, ya, juga diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, ya. Taib. Dan Hakim bin Hizam ini adalah Hakim bin Hizam bin Khuwailid, ya, Hakim bin Hizam bin Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza, ya, bin Abdul Uzza bin Qusay. Taib. Dan beliau adalah orang Quraisy, ya, radhiyallahu anhu. Ya. Dan sebagian para ulama menyebutkan bahwasanya ibunya adalah Zainab, ya, Zainab binti Zuhair, ya, ibn al-Harith ibn Asad ibn al-Abdil Uzza. Ya. Ini ibunya. Namanya tadi siapa? Hakim bin Hizam bin Khuwailid ibn Asad bin Abdul Uzza bin Qusay bin Kilab al-Quraisy radhiyallahu anhu. Siapa ibunya? Zainab binti Zuhair bin al-Harith bin Asad bin Abdul Uzza. Taib. Kunyah beliau adalah Abu Khalid. Kunyah beliau adalah Abu Khalid. Ini kunyah Hakim bin Hizam radhiyallahu taala anhu. Jadi kadang para sahabat itu dikenal dengan kunyahnya, kadang dikenal dengan namanya. Ya. Kalau Umar biasa dikenal dengan apa? Dengan namanya Umar. Ya. Abu Bakar dikenal dengan kunyahnya. Ya. Abu Hurairah dikenal juga dengan kunyahnya. Ya. Taib. Khawnuddin azani wa azanakumullah. Ya. Dan kunyah beliau tadi siapa? Abul Khalid. Ya. Dan beliau termasuk dari keponakan Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu taala anha. Ya. Jadi masih ada hubungan kekeluargaan karena masih keponakan dari Khadijah radhiyallahu taala anha. Taib. Dan beliau juga adalah sepupu dari sahabat yang mulia, ya, Zubair ibn al-Awwam radhiyallahu anhu. Jadi beliau juga sepupu dari sahabat yang mulia Zubair ibn al-Awwam radhiyallahu anhu. Ya.
Taib. Beliau dilahirkan 13 tahun sebelum kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti dari sisi umur mana lebih tua? Iya. Taib, Hakim bin Hizam radhiyallahu taala anhu. Taib. Dan beliau itu dikenal kebaikannya sejak masa-masa jahiliyah. Sejak masa-masa beliau belum ada berada di atas Islam. Sudah banyak melakukan kebaikan-kebaikan. Sudah ada benih-benih kebaikan. Taib. Wa nafiddin azani wa azanakumullah. Karena itu para ulama juga menyebutkan bahwasanya di antara sebab-sebab yang menjadi sebab seorang hamba mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala adalah rajin dan gemar beramal dengan amalan-amalan kebaikan. Gemar melakukan amalan kebaikan. Karena hal tersebut dapat menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada seorang hamba. Ta'ikhwan fid din azani wa azanakumullah. Dan beliau banyak mengikuti peperangan-peperangan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib. Maka beliau mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, ara'aita umuran kuntu atakhannatsu biha fil jahiliyah. Bagaimana pendapat engkau wahai Rasulullah tentang urusan yaitu sesuatu yang pernah saya lakukan di masa jahiliyah. Jadi beliau menanyakan bagaimana tentang apa yang beliau lakukan di masa-masa jahiliyah. Namun yang beliau sebutkan di sini adalah dari kebaikan-kebaikan yang pernah beliau lakukan. Apa kebaikan yang beliau lakukan? Min silaturrahim. Yang pertama adalah menyambung hubungan silaturahmi, menyambung hubungan kekerabatan. Beliau belum berada di atas Islam, tapi beliau juga menanamkan kebaikan pada dirinya dengan menyambung hubungan silaturahmi kepada keluarganya. Wa taqatin. Kemudian yang kedua, dari amalan kebaikan yang beliau melakukannya adalah membebaskan budak. Berarti selain beliau menyambung hubungan silaturahmi, maka beliau juga adalah orang yang dermawan, orang yang dermawan. Dan membebaskan budak itu kan butuh harta yang banyak. Di dalam membebaskan budak butuh harta yang banyak. Ini menunjukkan apa? Beliau tidak berada di atas kekikiran. Ketika beliau belum berada di atas Islam. Taib. Wa sadaqatin. Nah, demikian pula sedekah. Jadi selain membebaskan budak, beliau juga adalah orang yang memperbanyak sedekah. Suka memberi. Suka memberi. Taib. Ini di antara kebaikan-kebaikan beliau yang beliau lakukan ketika beliau belum berada di atas keislaman. Maka ia pun bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa hal li fiha ajr?" Apakah kira-kira saya dapat pahalanya? Apakah kira-kira saya dapat pahalanya? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun memberikan pengajaran kepada beliau, aslamta ala man salafa min khair. Sekarang ketika engkau masuk Islam, kemudian ketika masuk Islam engkau pun tetap kondisimu seperti sebelumnya, menjadi orang yang menyambung hubungan silaturahmi, menjadi seorang yang dermawan. Karena kadang sebagian orang ketika sebelum mengenal
Islam, ya. Atau ketika ia belum mengenal sunnah, belum berada di atas agama yang hak, dia dermawan, suka memberi. Tapi begitu dia mengenal sunnah, malah sebaliknya berada di atas kegigiran. Ketika menyumbang terlalu banyak pertimbangan, ini kadang terjadi pada sebagian orang. Terlalu banyak timbangan-timbangannya. Kadang dia masuk ke masjid, terlalu banyak berpikir, jangan sampai nanti sumbangan saya digunakan untuk hal-hal yang menyimpang. Padahal sumbangannya juga tidak seberapa untuk membayar bulanan uang listrik masjid saya tidak cukup. Tapi sudah berpikir dengan pikiran-pikiran yang negatif. Taib. Dan kadang di sebagian tempat menjadi pembicaraan panitia masjid, menjadi pembicaraan panitia masjid. Oh, kalau kelompok itu, kalau mereka menggunakan masjid untuk kegiatan-kegiatan dakwah misalnya, luar biasa, celengan masjid penuh. Celengan masjid penuh. Tapi kelompok itu ketika menggunakan masjid, celengan tidak ada isinya. Celengan tidak ada isinya, padahal yang hadir banyak sekali. Yang hadir banyak sekali. Kadang sudah menjadi pembicaraan pada sebagian panitia dari panitia masjid itu. Taib jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kadang sebagian orang begitu mengenal sunnah, bukan semakin dermawan, tapi berada di atas kekikiran, terlalu banyak pertimbangan, untuk melakukan kebaikan demi kebaikan. Taib. Maka tatkala engkau masuk ke dalam Islam dan engkau tetap berada di atas hal tersebut, senantiasa menyambung hubungan silaturahmi, menjadi hamba yang berada di atas kedermawanan, maka engkau akan menerima pahala, menerima balasan dari kebaikan yang telah berlalu itu. Dia akan mendapatkan manfaatnya dari kebaikan-kebaikan yang telah berlalu. Dan di antara penjelasan para ulama, kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang yang berada di atas kekafiran, itu akan memberikan manfaat baginya di negeri akhirat, tapi dengan syarat. Dia masuk ke dalam Islam. Karena ketika seorang berada di atas kekafiran, banyak kebaikannya. Dia menyambung hubungan silaturahmi. Dia menjadi orang yang dermawan, suka memberi. Tapi ketika dia berada di atas kekafiran, meninggal dalam kondisi belum bertaubat dari kekafirannya, maka telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala amalan kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang yang berada di atas kekafiran, dan meninggal belum melakukan pertaubatan, itu seperti apa? Haba'an manthura. Bagaikan debu yang bertebangan, tidak ada manfaatnya. Jadi mereka akan mendapatkan pahala, mendapatkan kebaikan, manfaat dari kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan di masa lalunya, ketika terpenuhi syaratnya. Baik, dipahami sampai sini ya? Taib khon fiddin azzani wa azanakumullah. Taib, dan banyak faedah-faedah yang sangat agung di hadis yang mulia ini. Di antaranya, yang pertama, dianjurkan seseorang itu apa? Bertanya tentang amalan soleh yang dengannya ia meraih keutamaan kebaikan pahala. Ini yang pertama. Karena itu para sahabat radhiyallahu taala anhum, mereka selalu bertanya dalam hal-hal yang dapat menjadi sebab mereka panen pahala. Mereka bertanya dengan amalan yang dapat menjadi sebab mereka masuk ke dalam surga. Ini kondisi para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain.
Jadi mereka bertanya tentang sesuatu yang akan mereka amalkan, yang dengannya mereka mendapatkan keutamaan, kecintaan, keridhaan, pahala dan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini yang mereka lakukan. Ya. Dan mereka tidak bertanya dalam hal-hal yang tidak bermanfaat. Ya. Mereka selalu bertanya dalam hal-hal yang menjadi sebab mereka semakin giat di dalam melakukan amalan. Ya. Karena di antara hal yang tercela, ya, dari hal yang tercela dan dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa? Kathratus su'al, terlalu banyak bertanya. Ya. Ini di antara hal-hal yang menjadi sebab kebinasaan kaum-kaum terdahulu. Ya, terlalu banyak bertanya. Ya, terlalu banyak bertanya dalam suatu perkara yang mereka itu tidak beramal. Ya. Berbeda dengan kondisi para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, mereka fokus menanyakan sesuatu yang akan mereka amalkan, sesuatu yang dapat menjadi sebab keutamaan, kebaikan, pahala untuk dirinya. Ya. Dan menjadi sebab mereka masuk ke dalam surga. Lihat pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Ya Rasulullah, man abar? Siapa orang yang harus saya prioritaskan untuk melakukan kebaikan? Ya kan? Kemudian juga para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ayul amal yahabbu ilallah? Amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Lihat ini pertanyaan-pertanyaan mereka seperti ini. Para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dianjurkan seorang itu bertanya dalam hal-hal yang berkaitan dengan amalan soleh, ya, suatu amalan yang dia memiliki keinginan yang sangat kuat untuk beramal, ya, sebagai wujud persiapan perbekalan, bekal untuk kehidupan setelah kematian. Ya. Taib, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua, ya, faedah yang sangat agung, ya, bahwasanya seorang hamba, ya, sepatutnya dia khawatir jika amalannya, ya, yang telah berlalu, dia khawatir bahwasanya apa yang dilakukan dari amal kebaikannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak mendapatkan balasan kebaikan, pahala. Ya. Ada kekhawatiran, ya, khawatir amalannya tidak diterima, khawatir amalannya tidak bernilai pahala, ya. Dan kekhawatiran inilah yang menjadi sebab apa? Seseorang akan bersungguh-sungguh di dalam melakukan amalan dari amalan-amalan kebaikan, berusaha untuk memperbagus amalan kebaikannya, ya, berusaha untuk memperindah amalan-amalan kebaikannya, ya, berusaha untuk khusyuk di dalam melakukannya, ya, dan berusaha untuk senantiasa menghadirkan nilai-nilai keikhlasan di dalam melakukan amalan, karena khawatir amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena kadang sebagian orang dia hanya berpikir yang penting amalannya sesuai dengan tuntunan. Iya. Tidak ada kekhawatiran pada dirinya amalannya tidak diterima. Iya. Sehingga terjauhkan diri dari keikhlasan di dalam melakukan amalan. Iya. Sehingga terjauhkan dari apa? Keikhlasan di dalam melakukan amalan dari amalan-amalan kebaikan. Iya. Taib. Jadi ada rasa khawatirnya, ada kekhawatirannya amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Ya fulan. Apa yang pertama tadi? Sampai ini. Apa yang pertama tadi? Apa yang pertama? Apa yang pertama? Hah? Nggak mencatat? Catat ya faedah-faedah yang berlalu. Yang kedua apa? Yang baru saja disebutkan apa? Siapa sahabatnya tadi? Hah? Ya, perhatikan ya, dicatat.
Taib khuna fid din azzani wa azzanakumullah. Ya. Taib. Ya. Kemudian ya, dari faedah yang sangat agung pula, ya, bahwasanya di sini disebutkan tentang keutamaan Hakim bin Hizam radhiyallahu taala anhu. Ya. Di mana beliau dikenal sebagai seorang sahabat yang sangat dermawan. Ya. Tatkala ia berada di atas Islam. Jadi ketika beliau belum berada di atas Islam, beliau dikenal dengan kedermawanannya, dan begitu masuk di dalam Islam semakin diperhebat kedermawanannya. Iya. Semakin diperhebat di dalam bersilaturahmi, semakin diperhebat dalam melakukan amalan-amalan, iya, khususnya berkaitan dengan kegiatan-kegiatan sosial. Iya. Karena itu kadang seseorang ketika diperhadapkan dengan amalan yang itu hanya untuk dirinya dan orang lain, ya, maka di sini ada pertimbangan-pertimbangan. Ya. Lihat Rasulullah SAW menyebutkan apa? Ini ahabu ilayya an amshima akhi fi hajatin min ana atakifa fi hadzal masjid, yakni Masjid Madinah syahran. Ya. Kata Rasulullah SAW, aku berjalan bersama saudaraku, ya, itu lebih aku cintai berjalan kepada saudara seorang muslim, memenuhi keperluannya, memenuhi hajatnya, itu lebih dicintai oleh Nabi SAW, daripada apa? Daripada saya i'tikaf di masjid ini, yaitu Masjid Nabawi, selama 1 bulan. Lihat ya, memenuhi hajat seorang muslim. Ya. Sementara i'tikaf itu apa? Keutamaannya besar atau tidak? Besar. Sementara i'tikafnya di mana ini? Di Masjid Nabawi kan? Iya. Salat di Masjid Nabawi, apa kata Rasulullah SAW? Salatun fi masjid hada, ya, khairum min alfi salat fi ma siwa. Salat di masjidku ini, yaitu Masjid Nabawi, ya, 1 salat sama dengan 1000 salat di masjid-masjid yang lainnya. Iya, selain masjid apa? Selain Masjidil Haram. Iya, 1 salat sama dengan 1000 salat. Iya. Dan ini bukan i'tikaf sehari 2 hari, i'tikaf selama 1 bulan. I'tikaf selama 1 bulan. Ya, ternyata memenuhi hajat seorang muslim itu lebih dicintai oleh Nabi SAW daripada i'tikaf di Masjid Nabawi selama 1 bulan. Iya. Dan ini adalah perkara-perkara yang diperhatikan oleh para ulama. Ya, karena itu ada sebagian, ya, orang ketika diperintahkan kepadanya untuk membagikan zakat di bulan Ramadan, di akhir-akhir bulan Ramadan, ya, kemudian dia menyebutkan, afwan, saya lagi i'tikaf ini, ya, maka diingatkan oleh para ulama tentang hadis Rasulullah SAW ini. Ya, i'tikaf itu hanya untuk apa? Untuk dirinya. Sementara membagikan zakat ini adalah maslahat lil ghair, ya kan? Memberikan maslahat kepada yang selainnya, ini ternyata keutamaannya, pahalanya lebih luas, lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Taib jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu pertimbangan-pertimbangan di dalam melakukan amalan kebaikan. Mana yang pahalanya lebih besar, maka didahulukan. Ya. Ada yang hanya untuk diri sendiri, ada yang maslahatnya untuk orang lain dan dia mendapatkan faedah keutamaan pahala yang banyak. Ya. Taib jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang keempat, ya, orang kafir yang melakukan kebaikan-kebaikan sosial akan mendapatkan balasan, ya, dari 2. Ya. Yang pertama dunia, yang kedua akhirat. Tapi dengan syarat apa? Dengan syarat ia masuk ke dalam Islam. Iya. Jadi mendapatkan dia manfaat 2, manfaat dunia dan manfaat akhirat dari kebaikan yang dilakukan, tapi dengan syarat apa? Dia masuk ke dalam Islam. Iya. Tapi ketika dia tidak masuk ke dalam Islam, maka dia hanya mendapatkan manfaat dunia, ya kan? Dipuji oleh manusia, disanjung oleh manusia. Iya. Tapi ketika dia masuk ke dalam Islam, iya, maka kebaikan-kebaikan yang dia lakukan
itu akan memberikan manfaat dunia dan akhirat. Ya, memberikan manfaat dunia dan akhirat. Baik, jamaah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian ya, dari hal-hal yang diterangkan oleh para ulama, ya, dari kebaikan orang-orang yang berada di atas kekafiran, ya, kemudian dia masuk ke dalam Islam, ya, maka bukan hanya sekedar meraih kebaikan, tapi menjadi sebab pengampunan terhadap dosanya ketika ia berada di atas Islam. Seorang yang berbuat kesyirikan, kesyirikan dosa besar atau tidak? Dosa besar. Iya. Dia menyekutukan Allah dalam kurun waktu yang panjang. Iya. Kemudian masuk umur 40 tahun, ya, ternyata dia bertobat dari perbuatan kesyirikannya. Lihat ya, pertobatan kesyirikannya, masuknya ia ke dalam Islam, itu membuat apa? Pengampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan masuk ke dalam Islam, dia mendapatkan pengampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian yang berikutnya, ya, bahwasanya ketika seorang masuk ke dalam Islam, ya, maka kewajibannya beramal dengan amalan-amalan kewajiban adalah setelah ia berada di atas Islam. Dan tidak ada kewajiban mengqadha baginya dari kewajiban-kewajiban yang sudah berlalu yang tidak dia lakukan semasa ia berada di atas kekafiran. Sekarang umurnya misalnya 40 tahun, dia baru masuk Islam. Ya. Dari umur yang 40 yang sudah lewat, dia tidak sholat. Maka apakah ada kewajiban mengqadha salat? Tidak ada kewajiban mengqadha salat. Karena salah satu syarat diterimanya amalan apa? Berada di atas keislaman. Ya. Demikian pula tatkala ia meninggalkan puasa dari waktu yang sudah berlalu dari kekafirannya, ada kewajiban mengqadha puasa? Tidak ada kewajiban mengqadha puasa. Ini keutamaan orang-orang yang bertaubat ya. Ya. Sebesar apapun dosa seorang hamba, ketika seorang hamba benar-benar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan apa? Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha mengampuni dosa seluruhnya. Ya. Jika dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Maha mengampuni. Ya. Bahkan di dalam hadis qudsi, apa kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya bani Adam, law ataitani bi qurabil ardi khataaya, thumma lakitani la tusyriku bi syai'a, la ataituka bi qurabihal maghfirah." Ya. Wahai anak cucu Adam, apabila engkau datang kepadaku dengan membawa dosa apa? Dosa sepenuh bumi. Banyak tidak itu dosa sepenuh bumi? Banyak dosanya. Ya. Namun tatkala ia datang kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan pertaubatan, ya, membawa dosa sepenuh bumi, ya, selama ia tidak berbuat kesyirikan, la ataituka biqarabihal maghfirah. Lihat ya. Allah akan memberikan apa? Allah akan memberikan pengampunan terhadapnya walaupun dosanya itu sepenuh bumi. Tapi ingat, ya, dari sini seorang hamba jangan berpikir rahmat Allah itu sangat luas, kemudian dia lupa bahwasanya azab Allah, siksaan Allah itu sangat dahsyat. Sehingga kadang sebagian orang ketika melihat rahmat Allah Subhanahu wa taala sangat luas, dia menunda-nunda, nanti kan rahmat Allah luas. Akhirnya apa? Dia meninggal dalam kondisi berada di atas kelalaian. Iya. Dan ingat ya, jangan sampai seseorang berada di atas ketaatan kemudian akhir kehidupannya ternyata berada di atas kelalaian. Iya. Dan hal yang diingatkan oleh Rasulullah SAW, kullu syai'in fil khawatim. Segala sesuatu itu dilihat akhirnya, penutupnya seperti apa. Sama dengan kehidupan manusia, akhir kehidupannya seperti apa. Yeah. Boleh jadi dia adalah orang yang beramal dengan amalan penduduk surga, tapi ternyata ujungnya dia masuk neraka. Yeah. Dan boleh jadi ada orang yang beramal dengan amalan-amalan penduduk neraka, namun akhirnya dia masuk surga. Ya, karena kullu syai'in fil khawatim, karena segala sesuatu itu dilihat dari akhirnya. Akhir kehidupannya seperti apa. Boleh jadi dia adalah orang yang berada di atas kebaikan, ya, namun ternyata akhir kehidupannya berada di atas kelalaian. Boleh jadi sebagian orang berada di atas kelalaian, namun ternyata akhir kehidupannya dia adalah hamba yang melakukan pertaubatan. Ya. Karena itu harus selalu waspada. Dan tentunya setiap dari kita tidak tahu kapan akhir kehidupan kita. Iya. Karena itu selalu mempersiapkan diri agar akhir kehidupannya berada di atas kebaikan,
berada di atas takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib, jamaah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka masih banyak ya kebaikan-kebaikan dari kebaikan-kebaikan yang diterangkan oleh para ulama dari faedah hadis ini. Ya. Di antaranya pula bahwasanya kebaikan itu adalah perkara yang dapat menjadi sebab luasnya rezeki. Dia. Jadi sekarang dia dermawan kepada manusia. Itu kan membantu, menolong, iya kan? Iya. Dan ini adalah perkara yang dapat menjadi sebab apa? Kemudahan rezeki baginya. Iya. Wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Hafal hadisnya kan? Wallahu fi aunil apa lanjutannya? Apa lanjutannya? Belum apa hadisnya? Ya. Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan pertolongan kepada si hamba selama si hamba memberikan pertolongan kepada siapa? Kepada saudaranya. Ya. Maka ini adalah jalan-jalan yang dengannya Allah Subhanahu wa taala memudahkan rezeki kepada seorang hamba. Taib. Kemudian dari kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh seseorang terhadap manusia, ini adalah sebab-sebab Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepadanya. Siapa yang ingin istiqamah di atas jalan hidayah dan selalu mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia melakukan kebaikan kepada manusia, khususnya kepada karib kerabatnya. Jamaah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak ya dari kebaikan-kebaikan yang akan didapatkan oleh orang-orang yang berada di atas kebaikan, walaupun sebelumnya ia berada di atas kekafiran. Ta'ikhwan fi din azani wa azanakumullah. Adzan kan di luar itu? Ada yang mau ditanya? Ada yang siap ditanya? Siapa yang siap ditanya? Gum. Tal. Lama enggak ditanya ini. Ayo, Man. Mayurid. Mayurid. Nairo. Ayo, siapa? Siapa yang siap ditanya? Baik, Tal. Baik, mana maksudnya? Ini sama sini. Taib. Kam hadithan corona? Kam hadithan corona? Man sahabiyu? Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu. Masya Allah, barakallahu fiik. Siapa sahabatnya? Hakim bin Hizam ya. Hakim bin Hizam radhiyallahu ta'ala anhu. Baik, barakallahu fiik. Baik, siapa yang ingin? Tal. Mana bawa catatannya? Mulai dari mana? Berapa yang catat tentang faedah hadis? Pertama sampai 5. Coba silakan dibaca yang keras suaranya. Silakan.
Yang keras bacanya ya. Pertama, dianjurkannya seorang bertanya amalan soleh yang mendapatkan nilai pahala. Yang kedua, seorang hamba sepatutnya ia khawatir jika amalannya telah berlalu tidak mendapatkan pahala dan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, keutamaan Hakim bin Hizam. Beliau dikenal seorang sahabat paling dermawan, baik sebelum masuk Islam dan sudah masuk Islam, dan lebih meningkat kedermawannya. Yang keempat, orang kafir yang melakukan kebaikan sosial akan mendapatkan balasan dan mendapatkan dua manfaat, yaitu manfaat dunia dan manfaat akhirat. Dan yang ketiga, bahwa ia juga mendapatkan pengampunan dari dosa semasa ia kekafiran dan tidak mengkodok amalan-amalan yang telah ia tinggalkan semasa jahiliyah. Mengkodok atau tidak mengkodok? Mengkodok atau tidak mengkodok? Tidak mengkodok. Iya. Terus Amalan pada saat semasa jahiliyah lalu ia masuk Islam, semua dosanya akan diampuni ketika ia bertobat. Sampai situ? Iya, tayyib, barakallahu fikum. Tayyib. Wa yakum, Allah yuwaffiq. Tayyib, aji murojaah ya. Ta'ikhunu fid din azza wa jazakumullah. Ya, masih banyak ya faedah dari hadis yang sangat agung ini. Ya. Dan banyak sekali pelajaran-pelajaran yang dapat petik, dan para ulama banyak menyebutkan faedah yang sangat luas. Ya. Dari kisah yang terjadi pada Hakim bin Hizam, dari apa yang telah berlalu bersamanya, ya. Sehingga ada kekhawatiran pada diri beliau dari kebaikan-kebaikannya yang ia lakukan di masa berada di atas kekafiran. Dia khawatir amalan itu tidak diterima, ya. Sehingga ia pun menanyakan hal ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah mengatakan apa? Aslam ta'ala ma salafa min khair. Ya. Engkau akan menerima apa yang telah berlalu dari kebaikan itu. Dari kebaikan itu ketika benar-benar dilakukan di atas keikhlasan, maka ini adalah perkara yang seorang hamba akan memetik hasilnya. Iya. Karena itu ketika seorang berada di atas sunnah, iya, maka jangan selalu benih terus. Iya. Ketika ia belum mengenal sunnah, sudah ada benih-benih kebaikan. Sudah ada benih-benih kebaikan. Setelah dia mengenal sunnah, jangan benih terus. Iya. Harus tumbuh. Kalau bisa sudah menjadi pokok. Pokok apa pokok? Sudah menjadi pohon. Iya, sudah bersemi, memberikan buah yang sangat banyak. Jangan selalu benih terus. Iya. Maka begitu mengenal Islam, dia semakin memperhebat kebaikannya kepada keluarganya, kepada kerabatnya, ya, dan kepada selainnya. Iya. Sehingga ia benar-benar menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua termasuk orang-orang yang menjadikan beliau sebagai suri tauladan dalam kehidupan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semua dan sahabat yang mulia tersebut di dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Amin. Ilahuna naktafi wa dzal qadar. Subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.